Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rian Budi-Tomo. Saya adalah seorang mahasiswa semester 5 yang saat ini akan atau mau mengikuti MSIB batch 8. Jadi buat teman-teman yang mau mengikuti MSIB sama seperti saya, ya kamu ikutin aja. Di sini saya akan ngebahas tentang apa itu pengertian MSIB, manfaatnya apa, langkah-langkahnya, bagaimana hingga tips sukses seleksinya itu bagaimana. Itu tipsnya karena saya belum pernah mengikuti, jadi saya tanya-tanya kepada teman-teman saya yang udah lulus MSIB. Saya udah rangkum uh, apa aja yang tips-tipsnya yang bikin lolos teman-teman saya. Jadi sorry ya untuk misalnya bahasa saya susah itu dipahami, karena saya juga baru pertama kali untuk ngomong depan kamera seperti ini. Bukan ngomong depan kamera, maksudnya seperti live gitu, live streaming. Jadi saya juga tadi belajar belajar OBS dulu. Nah, jadi saya juga lagi stream kayak gini ya. Jadi agak begitulah. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama. Pengertian MSIB. Nah, jadi MSIB itu adalah singkatan dari Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Ini adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus dan mendapatkan pengalaman kerja nyata di berbagai industri. Program ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja dengan lebih baik dengan memberikan mereka keterampilan praktis dan jaringan profesional yang luas. Jadi MSIB ini adalah suatu program yang dibuat pemerintah agar kita sebagai mahasiswa itu mendapatkan pengalaman kerja yang sesuai dengan industri sekarang gitu loh. Jadi itu pengertiannya awal-awal. Ya seperti itu jadi penjelasan. Ini aku sekalian mengisi mind mapping ya. Jadi main nyantai aja sih aku sekalian nyusun sekalian juga ngejelasin ya. Bagi kalian yang bosan, kalian juga bisa cari konten-konten yang lain gitu. Malah formasi konten yang lain ya. Ini sekaligus aku juga belajar sebenarnya. Soalnya aku juga belum pernah mengikuti program MSIB kan, jadi ya sekalian aja aku apa tadi. Jadi buat teman-teman yang lagi nyantai gabut sambil makan juga bisa seperti itu. Oke, lalu kita memasuki kepada manfaat MSIB ya. Setelah manfaat nanti kita melakukan pendaftaran. Aku juga belum buat akun MSIB, jadi mungkin nanti kita bisa buat akun bareng. Gimana sih cara langkah-langkahnya apa aja, kita cari tahu semuanya intinya dari program ini gitu. Karena juga sudah kutekankan berkali-kali, aku juga pengen ikut program MSIB, jadi seperti ini. Sorry ya kalau komunikasiku jelek, jadi memang aku agak gugup ya ngomong di depan kayak gini, baru pertama kali. Oke, kita bahas tentang manfaat atau benefitnya ya. Jadi manfaat MSIB ini setelah aku rangkum tadi, itu benefit umumnya adalah pengalaman kerja nyata. Mahasiswa akan langsung turun ke dunia kerja dan mendapatkan pengalaman yang relevan dengan bidang studinya. Yaitu tadi, jadi kita dapat pengalaman dari perusahaan yang kita nanti ditempatkan kerja gitu. Jadi ada pengalaman. Lalu pengembangan keterampilan. Jadi selain pengetahuan akademik, mahasiswa akan santai, nggak usah gugup. Pengambilan keterampilan. Selain pengetahuan akademik, mahasiswa akan mengembangkan soft skill seperti komunikasi, team network, problem solving, dan adaptasi. Nah, ini paling penting sih. Jadi ketika kita lolos di program itu dan kita belajar di perusahaan itu, kita akan mendapatkan soft skill. Soft skillnya pas di komunikasi, team working. Jadi kita dari dalam team working itu kita bekerja sama sesama tim. Jadi ada beberapa orang
yang mungkin dari kampus berbeda, dan kita akan menjalin kerjasama antara individu gitulah ini ya, problem solving. Jadi problem solving ini setahu aku ya, kita mengatasi sebuah masalah, kita diberikan skill untuk mengatasi masalah gitu. Adaptasi tentunya ya, karena tadi kita dipertemukan dengan berbagai individu di luar pulau mungkin aja, karena teman-temanku juga ada yang dari Padang, ada yang dari apa kemarin lolos jadi kan satu, ada yang dari Jawa juga. Jadi nanti ada proses adaptasinya ya. Networking. Nah, jadi kita akan berinteraksi dengan profesional di industri, dapat membuka peluang kerja dan peluang karir di masa depan. Oke, networking. Kalian tahu lah networking kan? Ya, kita dapat teman-teman yang banyak dan teman-teman dari industri juga. Jadi memperluas networking kita. Lalu juga ada sertifikat. Setelah menyelesaikan program, mahasiswa akan mendapatkan sertifikat yang diakui oleh perguruan tinggi. Jadi ketika nanti kalian lolos dan kalian selesai melakukan program ini, kalian akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini bisa digunakan untuk melamar pekerjaan di perusahaan yang kalian inginkan. Bisa aja di perusahaan yang kalian kemarin lolos ya, mungkin aja. Lalu bisa juga perusahaan yang berkaitan yang sama atau bergerak di bidang yang sama di tempat kalian magang nanti gitu. Jadi sertifikat ini sebenarnya lumayan gitu untuk menunjang kerja kalian besok setelah lulus dari perguruan tinggi. Itu lumayan ya. Kontroversi SKS. Nah, ini paling penting dan paling yang ngebuat. Jadi kita selama magang ya, kita tuh juga gak sia-sia gitu. Jadi kita sekalian belajar kemampuan skill kita juga dapat mengkonversi SKS kita di perguruan tinggi. Jadi kita selama kerja juga menyelesaikan SKS di perguruan tinggi kita gitu. Jadi gak sia-sia sebenarnya. Kegiatan MSIB dapat dikonversi menjadi satuan kredit semester atau SKS yang diakui oleh perguruan tinggi. Nah, gitu. Ini tadi manfaat umum, dan kita masuk ke manfaat pribadi. Manfaat pribadi ini meningkatkan kepercayaan diri. Pengalaman kerja nyata akan meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Jadi ya, setelah kita mendapatkan ilmu dari MSIB ini, manfaat untuk pribadi kita tuh jadi lebih percaya diri ketika kita pengen bekerja di perusahaan gitu, karena kita punya skill yang udah diberi ketika MSIB. Itulah intinya. Jadi kita lebih percaya diri. Mengenal diri sendiri melalui berbagai proyek dan tugas, mahasiswa dapat mengenali minat dan bakat yang sebenarnya. Nah, setelah kita belajar dari program ini, kita tuh jadi tahu gitu, kita ini minat kita di mana, bakat kita ini sebenarnya di mana gitu. Jadi mungkin itu juga menjadi manfaat pribadi kita. Oke, memperluas wawasan, berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, memperluas wawasan dan pemahaman tentang dunia kerja. Oke, kalian pahami lah ini ya. Lalu manfaat akademik. Nah, manfaat akademik menerapkan teori ke praktek. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dalam situasi kerja yang nyata. Jadi, ketika kalian punya teori atau sesuai jurusan kalian, misalnya kalian di bidang ilmu komunikasi, kalian sebagai PR, tentunya kalian juga mempelajari kan apa-apa aja ilmu dari yang kalian bawa dari perkuliahan kalian, terus kalian terapkan di dunia kerja yang nyata gitu. Jadi kadang kalau teori doang tanpa ada praktek ya kalian juga gak akan bisa menguasai kan. Sebaliknya juga, kalau praktek tanpa teori ya mungkin ada pro kontranya ya, tapi ya memang jika kedua-duanya saling berdampingan, teori dan praktek, akan menghasilkan kerja yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, kita lanjut memahami kebutuhan industri. Mahasiswa akan lebih memahami apa yang dibutuhkan industri saat ini sehingga dapat menyelesaikan kompetensinya. Ya tadi, kalian sudah menerapkan teori, kadang ya teori dari kampus mungkin ada beberapa aja yang ketinggalan teorinya. Karena kan dunia ini selalu bergerak ya, makin maju. Kadang ada aja ilmu-ilmu baru yang sebenarnya
sudah ketinggalan gitu di kita ketika kita belajar di sebuah masih ya kita masih grogi lah, mungkin masih apa sih, makin belibet ngomongnya. Nah intinya kita mempelajari sesuatu yang lanjut aja lah, mager aku. Meningkatkan nilai akademik. Pengalaman MSIB dapat mendapatkan nilai tambah dalam transkrip akademik dan meningkatkan daya saing saat melamar pekerjaan. Ya, oke, kalian paham ya. Jadi aku mau nuliskan dulu ya. Benefitnya. Nyantai. Benefit umum. Sorry ya guys, ini sekalian berisi. Waduh, alarm bunyi. Sekarang jam 4.45. Kebetulan saya recordnya agak malaman karena sunyi aja enak. Enggak sih, karena aku tadi tidur jam habis maghrib gitu loh. Tidur bangun jam 4. Bangun jam berapa tadi? Jam 2. Dan tak apa kepikiran untuk record. Jadi ya seperti itu. Jadi sorry. Topik lah ya. Salah. Topik. Salah. Ya bener loh subtopik lah ya. Sorry ya, aku juga udah lama nggak pakai aplikasi ini, jadi lupa aneh gitu. Kok hilang kontrol Z. Nah, jadi buat teman-teman, jadi kalian setelah kalian akun di sini, jadi kalian juga ingat ya apa aja yang poin-poin tadi disampaikan. Kayaknya lebih enak ini nggak sih? Kita salin dulu semuanya, baru kita tempel. Kok nggak ada ya? Oh ada, benar. Kita penjelasannya agak di soal mapping ya, jadi kita ya udah gak usah ada penjelasannya. Kalau yang tadi penjelasannya ya udahlah, yang atas tuh apa. Ini kita kontrol klik saja, kita hapus bagian sampai kita hapus, baru kita cari ke yang atas. Bro, mana bro? What the hell bro? Sorry toxic, sorry guys. Kan bisa. Ini aja dan aja ya, nggak apa-apa lah ya. Sulit guys. Opsi. Nah, gitu loh guys. Lalu kita lanjut ke manfaat pribadi. Topik berarti manfaat pribadi bagi kita ini. Ya, aku sedikit memperkenalkan ya, ini namanya apa ya namanya ini? Iya, berantakan jadi. Namanya apa ya software? Drawmine. Jadi buat kalian yang suka membuat sebuah kayak mapping gitu, biar rapi gitu loh, kalian tuh tahu gitu
dan MSIB itu apa, penjelasan manfaat sampai pendaftaran itu jadi kalian ngerti gitu. Jadi membantu banget begitu untuk memetakan pemikiran. Aduh, daripada lama mending kita langsung ini aja ya, tempel-tempel aja ya. Lama amat bro. Untuk rapikannya nanti aja lah ya. Nah langsung kita boom kan aja sini. Nah kita boom kan tadi. Nanti aja lah. Ketika kita salah. Tadi manfaat akademik ya. Oke, sabar ya guys. Nanti kita lanjut lagi di bagian pendaftaran ya. Ya bagian pendaftaran nanti kita lanjut. Sekarang aku ngisi dulu. Kalau kalian bosan tinggal lanjut ke ini sih. Lanjut ke menit selanjutnya aja sampai pembahasan itu. Sorry ya. Ini nggak prepper sih, aku cuman pengen cepat aja. Dibilang semuanya ini. No. Oke. Mungkin kedepannya aku akan buat konten yang lebih proper lagi ya. Kalau ini mah gerusuk-gerusuk aja, aku pun juga pertama kali buat konten seperti ini gitu loh. Jadi ya, sorry ya kalau awal-awal jelek. Gue nggak mau perfect gitu loh. Karena perfect itu datang ketika kita melakukannya terus-menerus gitu. Ketika kita melakukan pertama kali seperti ini, contoh aku mau belajar live streaming sambil belajar kayak gini, terus aku ingin perfect ini, itu bakal sulit gitu. Mending kita langsung gerasa gerusuk mulai, nanti seiring berjalannya waktu aku akan membuat konten yang menjadi berkualitas gitu loh. Itu yang paling penting guys, sharing ilmu dari diriku ya. Tujuan MSIB tadi di sini tujuan MSIB dulu ya guys, sorry. Tujuan. Nah, kita masuk ke bagian tujuan. Untuk tujuan MSIB, yang pertama adalah mempersiapkan mahasiswa untuk masuk dunia kerja, meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi, menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri, memfasilitasi pengembangan inovasi dan kewirausahaan. Apa perlu jelaskan aja, nggak apa-apa lah untuk melatih skill public speakingku, jadi aku akan menjelaskan satu persatu poinnya. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja seperti yang tadi aku jelaskan ya. Jadi program MSIB ini melatih kita untuk bagaimana sih di dunia kerja gitu. Jadi kita nggak mempelajari teori doang gitu, kita juga mempraktekkan apa yang kita pelajari di perguruan tinggi. Lalu meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi. Ya, tentunya ya, ketika kita berhasil menyelesaikan program MSIB itu kita juga meningkatkan kualitas diri kita dan juga jadi meningkatkan lulusan dari perguruan tinggi kita sendiri gitu. Menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri. Jadi eh, program MSIB ini bertujuan untuk teori yang kita pakai itu kita praktekin gitu loh di perusahaan, intinya begitulah. Jadi program MSIB ini menjembatani antara teori lalu prakteknya ke perusahaan. Jadi di tengah-tengahnya ini MSIB, ngerti kan? Kenapa game gue? Ulang lagi ya. Jadi untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri. Jadi kesenjangan itu kan jika teori tidak dipakai, jika teori tidak dipraktekkan itu kan menjadi kesenjangan kan, atau enggak teori yang kita pelajari ternyata tidak relevan dengan perusahaan gitu, makanya MSIB ini menjembatani gitu. Mungkin ada beberapa teori yang sudah ketinggalan zaman gitu ya, jadi kita harus mengupdate. Jadi teori terus
MSIB ini menjabatani, terus prakteknya di mana? Prakteknya di perusahaan begitu. Memfasilitasi pengembangan inovasi dan kebiasaan. Kalau ini adalah memfasilitasi. Jadi ya kadang guys, setiap perusahaan itu enggak setiap perguruan tinggi kan nggak punya alat atau fasilitas gitu yang sesuai dengan perusahaan perusahaan gitu. Jadi kita dapat fasilitas dari perusahaan yang kita ikuti dari program MSIP. Oke, paham teman-teman? Tahta indah, kok malah nyanyi sih? Hahaha. Tadi aku pengen nyetel musik. Berisik nggak ya? Aku soalnya pakai kipas guys, panas banget. Waduh, selesai guys lagunya. Request lagi nggak kalian? Bodoh amat mah. Mau itu copyright atau enggak? Enggak peduli. Aku nanti mau belajar aja sih di sini. Sorry guys, kata-katanya kasar. Lalu kita dari pendaftarannya ya. Pendaftarannya pertama kita akan buat akun dulu ya. Kita buat akun dulu. Akun ya. Akun MSIB. Nah, kita buat akun MSIB dulu ya dari aku juga jarang-jarang buka ini websitenya. Bagi kalian yang nggak tahu websitenya apa ya, sebenarnya tinggal MSIB dah. Setelah itu kalian menemukan dari MSIB Kampus Merdeka, jadi kalian klik aja. Gitu ya. Nah, di sini aku juga belum pernah untuk masuk. Jadi kita lihat dulu ya. Di sini ada pendaftaran program, seleksi dan penerimaan pelaksanaan MSIB. Jadi kita bagian mahasiswa ya. Jadi kita pendaftaran program dulu. Apa ini? Pendaftaran program ikuti akun. Ikuti coba. Waduh, kita masukkan email dan sandi ya. Sabar ya guys, kita apa ini ya? Oh ya, sabar ya, bentar ya. Sabar ya, nih kalian liatin aku aja. Liatin dulu. Apa ya? Email ya. Coba aku pakai email ini. Aku buat email dulu nggak sih? Guys. Aku buat email dulu ya, bentar ya. Aku buat email. Oke guys, aku buat akun tersendiri untuk MSIB ku ya. Jadi lebih rapi aja. Jadi ini adalah akun MSIB ku. Tada. Jadi tadi aku buat akun biar lebih rapi aja. Tadi. Sorry. Jadi langkah yang tadi kulakukan adalah buat akun dulu ya, buat akun dulu baru ikuti ini. Nah ini kan masukkan email dan sandi ya. Jadi sabar. Kalian tidak boleh. Oke, kita tadi udah buat akun ya guys. Kita masuk nih, aku tadi ke akun MSIB ku udah buat tadi. Jadi buat kalian coba buat akun MSIB khusus gitu loh untuk akun MSIB. Jadi kalian kalau misalnya dapat email tuh gak berantakan gitu loh. Jadi kalian dapat notifikasi MSIB langsung gitu. Tapi terserah sih kalau kalian mau pakai email utama juga apa-apa. Tapi saran aku pakai email baru tapi ada unsur MSIB-nya. Jadi mungkin nanti kelihatan gitu loh, kalian dari emailnya aja udah niat untuk ikut MSIB gitu loh. Jadi ya coba aja pakai akun MSIB ya guys. MSIB. Wih, ada ini nih guys.
ada apa nih? Magang mandiri kan kita. Informasi tentang magang mandiri. Nah, tadi sini ya. Nah, oke. Follow ke sini. Terserah lah ya. Terus kita setelah kita ke MSIB, mahasiswa pendaftaran mencari. Di sini ada namanya mencari kegiatan dan daftar kegiatan syarat. Ya ada syaratnya, ada status mahasiswa. Ketentuan. Apa ini? Jadi kita ada sebelum daftar program magang angkatan 6. Angkatan 6 sih. Pasien yang membuat akun jika memiliki pun juga kemudian jika klik bermagang jika belum mau masuk akun dulu. Sabar ya guys, kalian tidak boleh lihat. Oke guys, sedikit aku spill ya. Tadi aku udah buat akun Gmail ya. Sekarang kita buat akun Kampus Merdeka. Jadi kita masukkan nama perguruan tinggi. Ya sedikit info ya, aku dulu tuh kuliah di Universitas Islam Riau. Kemudian aku lolos di PMM di Amikom Purwokerto. Dan aku merasa nyaman tinggal di sini, jadi aku memutuskan untuk pindah ke Amikom Purwokerto. Jadi aku masukkan ke Amikom Purwokerto. Program studi 1 ilmu komunikasi ya guys. 24 SB 21C. Sebentar guys, kucingku ngestak di ini, di kandang, kampret nggak bisa masuk dia. Oke, kucingku udah nggak stuck lagi. Nim gua nih. Aku mahasiswa semester 5, cuman karena baru masuk di tahun 2024, jadi aku nim baru. Aduh, nih gas ini bahaya nggak sih? Nanti lagi ya guys, intinya kalian ngisi dulu ya guys. Tahu lah. Guys, lanjut lagi kita. Tadi kalian sudah buat akun Kampus Merdeka. Awalnya kan akun email, terus kita harus membuat akun Kampus Merdeka. Lalu kalian ngisi data diri tadi, lalu masuk sini ya, yang menyesuaikan kalian isi aja dulu. Jadi aku matikan lagi, pause lagi, nanti aku lanjut lagi kalau udah selesai. Oke guys, tadi lanjut ke isi ini lagi ya guys. Banyak banget pokoknya, nanti kalian lengkapi aja lah, ada 4 tahap nih, aku baru ke yang ketiga, jadi kalian isi aja ya. Oke guys, tadi lanjut ke isi media sosial kita, media Facebook, Instagram, Twitter kita apa. Isi aja, jangan lupa. Oke, kita lanjut lagi. Sorry udah ganti baju ya. Sekarang kita butuh ini guys.
ternyata ya untuk bank tuh kita diwajibkan untuk BRI dan B Mandiri dan BRI. Tapi untuk wilayah Aceh juga bisa, tapi khusus untuk wilayah Aceh itu menggunakan BSI. Uh, Bank gue BNI sama BSI sih. Cuma karena gue nggak dari Aceh ya, ya gue buat mandiri nanti. Oke. Terus apalagi yang bisa kita teliti di sini? Data pribadi udah, kontak pribadi udah, kontak darurat, rekomendasi sosial udah. Oh ini tadi nih, ini 4 tahap tadi ya berarti ya. Lengkapi dokumen, dokumen apa aja nih? Wow ini oh ini ya. Untuk dokumen itu ada pertama CV, lalu transkrip nilai, unggah transkrip nilai dengan format PDF ukuran maksimal 2 MB, lalu KTP, sertifikat dan pengalaman organisasi opsional. Kamu bisa tambahkan hmm, dokumen tambahan di paper. Oke, jadi ada sertifikatnya. Oke, mantap. Udah mungkin itu aja ya. Terus kita karena kita udah buat ini lalu kita MSDB lagi. Soalnya tadi kan ini udah ada akunnya ya. Program. Lalu kita sebentar. Nah ini akun gue udah dibuat ya. Jadi kita ngikutin apa tadi? Kok lupa ya? Sorry guys, kita buat lagi guys. Kita ikutin ini caranya dari sini. Nah ini kan sama nih. Nah berarti cari posisi magang, cari posisi oh ada dua ini ya. Berarti aku kan MSIB nih. Cari lowongan pekerjaan, kopi deh. Cari posisi magang. Kok ini cari lowongan ya? Tapi apa ya? Sama aja lah ya. Karena gue pengen di baru ya. Semua posisi, lokasi, baru coba. Kota baru, perusahaan, semua perusahaan coba. Ada yang buka nggak? Soalnya MSIB batch 7 masih berjalan ya, jadi kemungkinan agak gini. Jadi kayak nggak nggak apa ya, belum ada yang terbuka gitu loh. Kemarin sih aku udah cari ya, coba apa ya, Jakarta deh, Jakarta kan kota besar. Jakarta, kota Jakarta pusat. Terus kita MSIB lah. Kalau Jakarta pusat kayaknya ada deh. Total semua posisi, semua posisi mandiri masih belum ya. Karena MSIB batch 8 juga belum dibuka ya. Setahu aku ya, berdasarkan kemarin aku cari di sini ya, MSIB ya, batch 8. Nah, di sini udah ada sosialisasi dari mana? Mana ada sosialisasinya? Nah, nih, udah 3 minggu lalu. Prodi ini universitas apa ya? UNJ. Nah, UNJ udah. Dia bilang di bulan Januari. Aduh, aku nggak tahu pertepatannya apa, pertengahan apa hari ya. Sebentar ya. Kita cari. Aku sedikit tips buat kalian ya, yang kalian gunakan AI sebaik mungkin. Nah, daripada kita nonton capek-capek ya, kita harus cari gimana kata apanya. English is my second language. Kita bisa menggunakan ini summary transcript summary. Jadi percakapan apa?
pembahasan yang ada di YouTube ini akan ke transkrip di As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for kita harus dicampur-campur harus ini sama dulu ya, sorry email ya. kampus, email pribadi. Sebenarnya email pribadi boleh, tapi kayak Sebentar. Kok nggak bisa ya guys? Biasanya bisa loh, sumpah demi apa kan? nyoba apply. Saya coba-coba cek. Kalau misalnya pengen cepat, call dan video nggak bisa guys. Coba kita very Irwandi, kita coba. Upgrade di Pro nggak tuh? Padahal ya, apa udah sampai limit ya? Berarti aku udah limit ya guys. Lantai, padahal biasanya bisa. Sebentar. Oke, jadi untuk mentranskrip gak semua video ya. Jadi setelah gue pelajari ternyata harus ada subtitle ini ya. Ada subtitle ini, itu bisa ditranskrip kayak gini. Kalau misalnya video yang ini tuh nggak bisa sekali beneran. Aku udah cari di apa ya? Ini udah pakai ekstensi juga nggak bisa. Terus udah aku coba di transkrip manual ya. Transkrip video itu kan biasanya kalau di situs-situs kan seperti ini kan. Nah, kalian pilihlah salah satu ya. Terus di narrator. Jadi kalian salin ya linknya ini, kita salin terus kita enter aja di sini. Nah, udah transkrip kan. Itu nggak bisa. Bisa? Tuh, nggak bisa. Automatic subtitle not found in the YouTube. Try manual kita kayak gitu. Ini nggak bisa guys, jadi nggak bisa. Ya, apa karena Inggris coba? Kita ganti Indonesia. Transkrip tadi. Gimana ini? Get transkrip. teman-teman yang masih Tetap nggak bisa guys. silakan join terlebih dahulu dan proses. Jadi kayak memang dari semua video aku coba ya tadi beberapa nggak bisa, dan ini juga nggak bisa dari katanya nggak bisa. Nggak terdeteksi, maksudnya nggak ada itunya. Jadi sorry banget. Intinya bulan Januari ya. Atau kita cari dulu ya, sabar. Kita pause lagi ya, kita cari lagi. Oke, dengerin ini. MSIB itu belum ada resmi bilang kalau pembukanya gimana. Kapan itu? Belum diurut akhir. Ya dengerin ya. Nah, oke, untuk program MSIB Batch 8 sebenarnya kalau saya cari tahu ya saat ini tuh belum diumumkan secara resmi kapan dibuka pendaftarannya, terus dibuka dari kapan sampai kapan itu masih belum. Sepertinya tuh masih sekarang tuh masih tahap-tahap akhir dari Batch 7 MSIB ya di mitra masing-masing. Nah, ini pendahuluan saya skip dulu ya. Kita langsung, ini pendahuluan kayak landasan-landasan aja sebenarnya. Kita langsung ke persyaratan peserta. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang ingin ikutan program MSIB, magang atau studi independen, dari Prodi itu tuh sekarang ada tahapannya. Jadi kita akan Nah, untuk bagi teman-teman yang kurang jelas dengan video aku bisa lihat dari video sosialisasi MSIB Batch 8 Prodi MP. Ini dari Fakultas MPF IP UNJ, Universitas UNJ ya. UNJ negeri apa? UNJ. Jember apa ya? Oh, Jakarta. sorry, Jakarta guys. Jadi belum dibuka ya. Soalnya masih berjalan batch 7, kemungkinan antara Februari atau Januari atau Februari ya guys. Kemungkinan itu. Jadi ya persiapan aja dari sekarang. Gak ada salahnya kan persiapan dari sekarang. Kita lanjut apa lagi? Gue bingung gara-gara tadi gak lanjut. Salah guys.
Nah, dari tujuannya, oh ya tadi udah bener ya. Dokumen yang harus dipersiapkan itu transkrip nilai, surat keterangan aktif lo ya. Kayaknya nggak ada yang salah deh. Ada tadi ya. Nah, lengkapi dokumen. Nah nih, yang perlu kan tadi CV, transkrip nilai, berarti salah nggak sih? Wait. Nah, transkrip nilai, surat keterangan aktif kuliah nggak ada ya? Surat keterangan aktif kuliah tuh nggak ada. Jadi yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin. Jadi dokumen sertifikat transkrip nilai KTP, berarti salah ya guys ini. KTP, CV, surat motivasi, portofolio. Jika ada portofolio itu udah termasuk sertifikat ini ya? Udah termasuk guys, portofolio itu udah termasuk. Dokumen tambahan jika perlu. Apa dokumen tambahan itu portofolio ya? Saya kurang tahu, nanti coba saya cari tahu lagi ya. Oh bener gak sih? Bener ya. Dokumen tambahan itu sama aja kayak dokumen lainnya, dokumen pendukung lainnya. Sertifikat. Nah ya benar. Oke. Oke, jadi untuk aduh sorry guys bingung jadinya. sorry. Tapi ada yang kurang nggak sih? Organisasi. Organisasi. Udah nanti tambahin di akun MSIB. Tadi kan udah akun MSIB kan, jadi kita buat ini nggak bisa di enter ya, kalau enter malah jadi topik ya guys. Jadi transkripnya lagi kita pakai ini transkripnya dan aduh lupa guys, sertifikat pengalaman organisasi, tapi itu opsional ya, cuman ya kalian isi aja untuk mendukung. Nah ini bukan pendaftarannya nggak sih, ini lebih ke persyaratan ya sih. Pendaftaran persyaratan kita lihat lagi. Bank ya, berarti bank ya, tinggal bank, lengkapi dokumennya belum, item dari atas. Mungkin itu aja ya. Dan ini masih belum dapat ya guys. Aku coba cari yang, aduh, sabar. Kita nggak usah pakai apa dah, nggak usah dulu coba cari dulu. Kalau kalau kayak gini dong ada, gitu. Nah nggak ada semua. Nah kalau gini ada, tapi kalau program MCB-nya belum ada. Tapi ini mandiri ya, berarti ini individu. Nah ini ada guys, kita coba klik ya, lihat lowongan, kita lihat lowongannya. Konten kreator Medan, wow konten kreator WFH, work from house.
Mantap ya. Konten kreator medan menghasilkan konten kreator tentang apa isu disabilitas dan kesiapan channel. Jalan sendiri apa aja yang diperlukan dari perusahaan ini, kita baca lagi rincian kegiatan dengan diri. Nah, ini full stack developer dari Kota Yogyakarta. Wow. Jadi kalian bisa lihat di sini magang mandiri digital marketing internasional. Di kelebatan dan wow, kami juga menyediakan mentoring dan pelatihan apa ini? Digital marketing, kompetensi yang akan dikembangkan di not bad. Tapi kok ini tergolong mandiri, maksudnya apa sih? Ini adalah lawan tipe magang mandiri. Oh, magang mandiri lah ya. Pelajari tipe lowongan. Coba kita pelajari dulu ya, kita tipe lowongan ya. Berarti ini harus dipelajari ya, tambahnya. Akun MSIB, nah ini tambah di sini. Topik. Terus apa ya? Tipe lowongan ya. Tipe lowongan, tipe lowongannya di perusahaan. Nah, tipe lowongannya itu kan kayak gini. Nah, tipe magang, tipe magang guys, sama aja sih semua. Tipe magang, tipe magang. Gambar modul magang MSIB. Magang diawasi langsung magang mandiri kalau langsung di tiap perusahaan. Oh, kalau magang mandiri itu kayak gini. Dia dikelola perusahaan langsung. Kalau magang ini oleh Kemendikbud ya, membutuhkan rekomendasi dari perguruan tinggi melalui platform izin perguruan tinggi. Tergantung tiap-tiap perusahaan. Oh, konsultasi langsung dengan dosen perguruan tinggi mendapatkan surat rekomendasi. Tergantung tiap-tiap perusahaan. Uang saku mobil terserah. Mahasiswa wajib mengumpulkan laporan mingguan, laporan akhir. Tergantung tiap perusahaan dan perguruan tinggi masing-masing. Maksimal lingkungan maksimal 2 kali tidak ada batas kuota. Wow, kalau magang mandiri sih 22. Nah ini ya guys. Kita dari persyaratan yang Akademi SIB udah buat. Akademi SIB ini sarannya pakai email baru ya. Sarannya cuman kalau mau pakai email yang udah dipakai ya kebetulan. Terus ada persyaratannya di sini nanti.
Setelah mengisi akun tuh ada ngisi data diri dulu ya. Lalu setelah itu di sini tuh ada tipe magang perusahaan. Ada magang MSIB dan magang mandiri. Ini perbedaannya. Ya gitu ya. Rata-rata mandiri ya yang di sini yang kebuat karena yang MSIB gak ada guys, rata-rata mandiri. Apa ya? Kan baru ya. Apa yang kan baru bro? Kan baru. Kan baru. Cari. Semuanya dah mau mandiri atau gak ada yang kan baru. Tapi ada sih kemarin call postinger atau kalau bukan baru apa yang kita ke baru. Lumai ya. Lumai kurang lumai. Jadi Medan tuh ya ada Medan. Ada banyak konten kreator, bagian konten kreator. Coba Padang, Padang, Padang. Dia Padang lah ya, nggak usah ada spesifik. Nah, Padang banyak nih. Tapi cuma dia ya, coba kita kan target kan baru Medan, Padang, Aceh, Aceh, Kalimantan, Kalimantan. Aduh, daerah Sumatera aja lah. Kan ya kalau daerah atas kota ya. Nggak terlalu lagi dari kota Sumatera. Sumatera. Medan Ketinggi kan bisa bangun Palembang. Jambi. Aku mau cari Jambi. Jambi. Kota Jambi. Baru guys, ada guys. Ya cari semuanya di sini lah. Rata-rata ya di sini. Jakarta. Nah, pada belum buka guys. Jadi kita udah persiapan buat akun dan lain-lainnya. Jadi kita coba kita ganti. Oke, program selain MSIB juga ada Account Manager, MSIB, Studi Independen, pertukaran mahasiswa mereka ini adalah yang udah berusaha bangkit. Wah, praktis nih. PMM bisa buat dua kali ya? Enggak. Jangan PMM lah. MSIB kita butuh bro. Sampai tidak udah. Oke, kita langsung lanjut ke tipsnya. Ke tips tolong cek tips lolos ya, tips lolos lalu kita tips lolosnya. Jadi tips lolosnya adalah
Pertama, pahami diri sendiri, identifikasi minat, bakat, dan tujuan dan karir. Nah, jadi kalian sebelum ingin mendaftar MSIB, coba identifikasi minat kalian itu di mana. Usahakan kalau saran aku ya sesuai dengan jurusan kalian ya. Jurusan kalian semisal ya di bidang pendidikan, coba fokus ke bagian-bagian pendidikan kayak kayak apa ya kalau pendidikannya? Mungkin menjadi eh, guru bisa mungkin. Ya pokoknya sesuai bakat, minat, dan jurusan kalian. Tapi kalau ya itu saran. Pilihan program yang sesuai program MSCP, program MSCP yang sesuai dengan bidang studi dan minat Anda. Ya, sesuai dengan bidang studi. Nah, tadi yang itu aku bilang persiapkan dokumen dengan baik dan perhatikan semua dokumen yang dengan benar. Nah, perhatiin ya dokumennya jangan sampai ada yang kurang. Tulis surat motivasi yang menarik, tunjukkan antusiasme alasan dan program MSCP. Kayak surat motivasi tidak ada ya. Siapkan diri untuk wawancara jika diperlukan persiapkan diri untuk wawancara. Nah, ini salah satu yang paling penting ya. Kalian tentukan dulu mau ke perusahaan apa ya. Perusahaan, coba kalian cepat-cepat cari nama perusahaan apa yang kira-kira yang kalian tuju gitu. Misalnya kalau aku di Pekanbaru ya, Pekanbaru tuh perusahaan yang pengen aku masih di Pekanbaru. Nah, kalau aku ini rencana mau ngincer Cold House, ID Cold House karena nah ini perusahaan ini ya. Jadi incaran aja. Jadi kalian cari tahu dulu perusahaannya bergerak tentang apa, ngapain aja kegiatannya, kalian mau ngambil bidang apa gitu. Nah, kalian persiapkan dari sekarang. Lalu tadi apa? Gimana sih caranya sesuai Alamak. kebutuhan? Ini kita Nah, ya. Nah, jadi kalian padukan dengan wawancara yang kalian udah cari tahu gitu dengan perusahaan yang kalian udah wanti-wanti gitu. Jadi aku yakin dengan adanya persiapan, dengan adanya eh, kalian udah bersiap untuk bersiap diri gitu untuk wawancara. Jadi kalian ada bisa ngejawab pas wawancara. Ya, intinya jawabannya lebih bagus dan apapun itu ya. Sorry penyampaiannya agak belibet. Aktif mencari informasi, ikuti perkembangan informasi tentang website melalui berbagai sumber seperti website resminya, kayak tadi ya, website resminya, media sosial dan grup diskusi. Ya grup-grup Telegram banyak tuh. Media sosial, kalau media sosial ya Instagramnya resminya gitu. Kayak SDG. Ini Instagram resmi ini. Kalian cari tahu dulu informasi-informasi apa yang lagi, tapi ini belum ada ya, sorry ya belum ada. Oke, lalu ada dua tips ya yang ini tips yang umum ya, ini tips dari temanku. Tips lolos wawancara MSIB pertama, penampilan menarik, penampilan profesional. Ini kayak penampilan kalian yang menarik, yang rapi. Pakailah pakaian formal sesuai konteks wawancara online atau offline. Pastikan lingkungan di sekitar Anda bersih, rapi jika wawancara dilakukan secara virtual. Nah, latihan sebelum wawancara. Persiapkan jadwal jawaban untuk pertanyaan umum seperti perkenalan diri, alasan melamar, dan kontribusi apa yang bisa diberikan. Simulasikan wawancara dengan teman atau mentor. Jadi saat mendalam pelajari visi misi program unggulan dan unggulan perusahaan. Nah ini yang paling penting nih. Kalian pelajari dulu, saling pelajari. Nanti kalian pas tahap wawancara kaitkan dengan visi misi dari perusahaan itu. Jadi perusahaan itu sesuai gitu dengan apa yang kalian inginkan di bidang perusahaan itu.
Tapi budaya kerja bagaimana posisinya dalam berkontribusi ke tujuan dari perusahaan. Nah, ya. Dan tunjukkan minat yang kuat, tunjukkan bahwa Anda sudah memahami peran tersebut dan memiliki alasan kuat untuk ingin bergabung. Nah, kayak aku tadi. Aku tadi kan maunya bagian cold hostinger nih, ID cold hostinger. ID cold host, kayak hostinger ya. ID cold host ini bukan baru dan aku pengen di bagian desain atau di bagian script writer ada 3 bagian yang lagi gue incar. Cuman yang paling utama adalah aku pengen ke bagian editor. Pertama itu kan ada script writer, editor, dan desain. Antara 3 itu. Jadi kita bisa buat di situ. Oke. Yang 7, komunikasi efektif, jawab pertanyaan dengan jelas, to the point, dan menggunakan bahasa tubuh yang positif. Jadi bahasanya jelas, nggak boleh belibet kayak aku menyampaikan kepada kalian ini. Dan juga aku lagi proses belajar ya, menyampaikan dengan baik. Lalu tanya pertanyaan. Nah ini kalau bisa ya kalian tuh ajukan pertanyaan karena kemungkinan besar banyak dari mahasiswa yang kalau ditanya apakah ada pertanyaan atau apakah kan banyak yang tidak gitu cukup atau apapun gitu ya. Coba ajukan pertanyaan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut gitu loh. Contohnya seperti apa ya pertanyaannya? Kemarin mungkin kalau bertanya, saya ingin tanya Bu, budaya kerja di sana ketika saya memilih di bidang ini kira-kira seperti apa gambaran besarnya gitu loh. Jadi kelihatan gitu loh yang HRD yang sedang mewawancari kalian tuh, wah anak ini niat gitu. Itulah dia. Percaya diri tetapi tidak sombong. Bedakan percaya diri dan angkuh ya. Percaya diri gunakan bahasa yang percaya diri. Itu juga kelebihan Anda dengan percaya diri namun tetap rendah hati. Ini kelebihan diri Anda tetapi tetap rendah hati. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang program MSIB ini. Sorry banyak kesalahan yang aku sampaikan karena memang aku cuma latihan aja. Terima kasih buat ada yang nonton atau enggak. Thank you. Ini salah satu penyampaian aku dalam membuat ini semua. Oh ya, tips lolosnya MSIB ini belum bisa ya. Kita masukkan dulu, baru kita tutup. Sorry ini main cepat aja. Nah, berantakan banget. Nanti aku rapikan lagi bagian-bagian ini. Intinya seperti ini ya. Alah. Waduh, penutupnya harus epic. Nah, nalu. Nah, ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Ini adalah kali pertamanya aku ngebuat konten kayak gini. Gak tau ya kepikiran aja untuk buat kayak gini kan. Ya doain aja biar bisa kemudian hari bisa menyampaikan dengan proper lagi, lebih ada persiapan, lebih nggak gerasa gusuk dan lebih latihan dalam menyampaikan pesan karena itu masih kekurangan di dalam diriku dan aku lagi melatih kebiasaan itu. Oke, terima kasih buat yang udah menyimak ataupun nggak ada yang menyimak apa-apa sebagai bahan latihan juga bagi aku sendiri. Terima kasih. Semoga bagi kalian yang ingin mengikuti MSIB dapat dipermudah dan kalian juga bisa lolos amin dan membanggakan teman-teman dan keluarga. Oke, see you guys. Ini enggak kayak gitu ya.